Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang wanita hamil mengalami sumbatan total saluran pernapasan akibat tersedak sebutir bakso. Korban masih sadar, tampak pucat dan cemas serta memegang lehernya. Pertanyaan soal, apakah teknik yang paling tepat untuk menolong korban tersebut? Pilihan jawaban A. Back blow. B. Chest thrust. C. Abdominal thrust. D. Finger cross dan sweep. E. Resusitasi jantung paru. Jawaban B. Chest thrust. Pembahasan. Teknik yang paling tepat untuk menolong wanita hamil yang tersedak tetapi masih sadar adalah chest thrust, dorongan dada. Teknik ini dilakukan dengan memberikan dorongan pada dada karena abdominal thrust, dorongan perut atau hammock maneuver tidak boleh dilakukan pada ibu hamil atau orang obesitas karena dapat menyebabkan cedera pada janin atau organ dalam. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perawat prehospital menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapas. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Pilihan jawaban A. Melakukan suction. B. Memanggil bantuan. C. Memasang semi-rogen cervical collar. D. Membuka airway dengan teknik jaw thrust. E. Memasang oropharyngeal airway OPA. Jawaban D. Membuka airway dengan teknik jaw thrust. Pembahasan. Karena korban tidak sadar dan memiliki potensi sumbatan jalan napas akibat darah dari hidung dan mulut, sehingga memastikan jalan napas terbuka adalah langkah paling mendasar untuk memungkinkan pernapasan dan pemberian oksigen lebih lanjut. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang petugas triase bencana menemukan korban trauma dengan kondisi masih sadar, frekuensi napas 22 kali menit dan frekuensi nadi 96 kali menit. Korban mengeluh tidak bisa menggerakkan ekstremitas bagian bawahnya. Korban dikurige mengalami cedera tulang belakang. Pertanyaan soal, apakah alat mobilisasi yang paling sesuai untuk mengevakuasi korban tersebut? Pilihan jawaban A. Scoop stretcher. B. Basket stretcher. T. Short spine board. D. Long spine board. E. Kendrick extrication device. KID. Jawaban D. Long spine board. Pembahasan. Karena korban diduga mengalami cedera tulang belakang dan perlu imobilisasi penuh pada tulang belakang dari kepala hingga panggul saat evakuasi, alat ini memastikan stabilitas tulang belakang dan mencegah pergerakan lebih lanjut yang dapat memperparah cedera. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitoring jantung dengan gambaran asistol. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Pilihan jawaban A. Memberikan injeksi 4 adrenalin 1 mg. B. Melanjutkan RJP sampai 5 siklus. C. Melakukan flatline protokol. D. Memeriksa nadi karotis. Melakukan DSET. Jawaban C. Melakukan flatline protokol. Pembahasan. Karena monitoring menunjukkan asistol, yang berarti pasien tidak memiliki aktivitas listrik jantung, dan protokol ini akan menentukan tindakan selanjutnya berdasarkan gambaran asistol. Pemberian adrenalin, melanjutkan RJP 5 siklus, atau memeriksa nadi karotis adalah langkah-langkah yang mungkin dilakukan, tetapi tidak secepat dan sejelas menentukan tindakan setelah mendeteksi asistol melalui protokol flatline. Soal nomor 5 P3K Perawat, dalam keadaan bencana ditemukan korban laki-laki.
Pada saat pengkajian ditemukan jas pada kepala dan paha kiri, RW paten, tetapi korban tidak bernapas dan tidak teraba nadi karotis. Pertanyaan soal, apakah kategori trias untuk korban tersebut? Pilihan jawaban A. Merah, B. Biru, C. Hijau, D. Hitam, I. Kuning. Jawaban D. Hitam. Pembahasan. Kategori trias untuk korban tersebut adalah hitam karena korban tidak bernapas dan tidak ada nadi karotis, yang menandakan korban sudah meninggal atau memerlukan penanganan khusus yang sangat lama dengan harapan hidup sangat kecil, sehingga prioritasnya adalah kelompok yang masih bisa diselamatkan. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.